Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang ringan maupun yang berat, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru. Kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 23, 24 sampai tanggal 25 ya. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak. Kira-kira masing-masing zodiak itu akan ada suatu pencapaian apa saja. Sekali lagi, akan ada suatu pencapaian apa saja. Kira-kira seperti itu ya, itu untuk masalah tema ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu ya. Nah, beda lagi sobat ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Maka dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, maka dari itu buat yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ataupun yang lebih tepat. Kira-kira di situ ya letak kuncinya. Selanjutnya sobat ya, setelah Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan.
Sagittarius, kartu asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk 4 tongkat ya, ataupun 4 kayu, itu seperti dihias sebuah bunga sama seorang laki-laki sama perempuan itu ya, sedang membawa bunga juga ini. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk The Chariot ya, ada The Chariot, seorang laki-laki, depannya ada singa hitam sama singa putih ya, katakanlah ini singa zaman dahulu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius ya, tentang asmara. Ini kelihatannya apa ya, akan ada suatu pencapaian sih ya. Mungkin yang selama ini asmara kalian sedang bermasalah ya, entah itu yang single, entah yang pacaran, entah yang menikah, yang selama ini mungkin kalian rasakan bermasalah, belum ada kestabilan, masih ada problem di situ. Insya Allah di sini kelihatannya kan bagus ya. Artinya di sini ketika kalian itu berkomitmen ya, yaitu coba kalian jangan sampai kata-kata berkomitmen itu kalian cederai di sini sobat, gitu loh. Jangan sampai tidak kalian laksanakan, karena saya menangkap di sini apa ya, ibaratnya itu kata-kata berkomitmen kalian itu yang menyebabkan ini terlihat serasa bahagia. Makanya saya mengatakan ketika kalian sudah menyatakan berkomitmen sama pasangannya, nah itu kalian jangan sampai mencederai, artinya ya jangan sampai kalian ingkar janji apa yang sudah pernah kalian katakan, maka di sini tetap akan bagus kok di sini. Nah beda lagi ketika kalian awalnya berkomitmen terus kalian cederai, kalian entah ada suatu ingkar janji atau apa yang membuat situasi memanas, yang membuat salah satu pasangan itu marah, ya itu beda lagi. Nah, karena di sini jelas ya, ini yang menyebabkan kalian akan dihantam keberuntungan, yaitu mungkin bagi sahabat Sagittarius itu yang sudah berkomitmen di sini, jadi tidak mencederai suatu komitmen tersebut. Nah, kenapa di sini muncul The Chariot? Nah, tadi kan saya mengatakan coba, ketika kata-kata berkomitmen ini kalian cederai ya, maka di sini kalian akan timbul masalah di sini. Cuman tetap ya, meskipun ketika kalian mungkin namanya seseorang itu kan pasti ada istilahnya itu ada melesetnya gitu loh, masalah berkomitmen. Nah, ketika kalian itu meleset ya mungkin apa ya, unsurnya kan macam-macam, namanya orang terpleset kan, siapa tahu kan, tidak ada yang tahu. Nah tetap ketika kalian ingin masih mau mempertahankan, kalian di sini jangan bimbang, jangan ragu, ambil keputusan ketika memang terjadi masalah. Nah, kan seperti itu ya, jangan bimbang, jangan ragu sobat. Biar apa? Biar ada kejelasan di sini. Ketika kalian bimbang, apalagi terhantam masalah, tidak mau mengambil keputusan, tidak mau menyelesaikan dan lain-lain, di sini kan tidak ada kejelasan, jadi menggantung di sini. Artinya kalian masih dibuat bingung nantinya. Nah, seperti itu ya, jangan sampai ketika kalian sudah merasakan yang baik, yang bagus, terus adanya suatu cedera di situ. Nah ketika ada suatu cedera tanpa kalian sengaja, ya tetap tidak masalah, akan menemukan kembali pulih lah untuk kestabilan. Asalkan satu, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, selesaikan masalah, ambil salah satu keputusan di sini biar ada kejelasannya. Seperti itu ya. Terus masalah pekerjaan ataupun masalah karir, ini kartu utama muncul petunjuk 10 cup, itu tersusun seperti pelangi ya, pelangi sama seseorang satu keluarga itu bawahnya ini. Dikonfirmasi sama kartu The Lovers, ini mantap luar biasa. Sepasang kekasih, belakangnya ada seperti apa ya, katakanlah Dewi keberuntungan lah, seperti itu ya. Ini mantap ya kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya. Kartu utama sahabat Sagittarius muncul 10 cup. Artinya apa? Artinya di sini banyak ya, ya dari sahabat Sagittarius itu energinya banyak yang masuk di sini. Ini mengatakan bahwa kalian tuh adanya suatu keinginan, ada suatu harapan agar bisa stabil, minimal bisa mencapai target. Sehingga apa? Sehingga ketika bisa mencapai target, bisa mencapai harapan, bisa terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan, dengan harapan apa? Dengan harapan mungkin kalian akan bisa merasakan kebahagiaan, entah sama orang terdekat kalian, terutama sama keluarga. Itu tujuan kalian, itu harapan kalian. Cuman di sini masih terlihat jauh sobat ya. Mungkin ini masih sekedar angan-angan ataupun cita-cita,
ataupun sudah berproses tapi belum bisa kalian rasakan di sini. Tapi apapun itu ya, ini kelihatannya ada suatu kepositifan lah, ada tujuan baik, ada niat positif. Makanya saya tadi mengatakan apapun itu di sini kelihatannya meskipun masih terlihat belum meskipun di sini terlihat masih jauh belum kalian rasakan, di sini akan bagus. Karena apa? Karena di sini adanya suatu energi positif gitu loh. Ada energi sebuah semangat di sini. Nah, ketika itu tetap kalian jalankan, adanya suatu semangat ya, adanya suatu tetap mau berjuang. Di sini tidak menutup kemungkinan akan ada pencapaian keberhasilan. Sehingga yang ini dikatakan menjauh, impian yang menjauh insya Allah akan bisa tercapai, bisa kalian genggam di sini. Artinya akan ada sebuah pencapaian target. Bisa saja terwujudnya harapan impian, bisa saja keberhasilan kesuksesan sehingga kalian akan bisa bahagia sama orang terdekat kalian, terlebih-lebih sama keluarga. Karena di sini kelihatannya bagus kok, akan ada keberuntungan yang luar biasa. Apapun pekerjaan Sagittarius di sini. Intinya di situ. Jadi mantap ya. Oke, nanti kita deteksi. Kali ini diuntungkan ya Sagittarius ya. Untuk masalah keuangan ataupun kerezekian Sagittarius, ini kartu utama muncul petunjuk 8 cup. 8 cup ditinggalkan seseorang itu. Terus dikonfirmasi sama Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memandang koin lah, koin besar ya, katakanlah seperti itu, merenung. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius ya tentang keuangan di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Sagittarius ya yang kelihatannya dikecewakan ini kalau masalah keuangan. Dalam arti begini ya, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat adanya suatu rencana, mungkin kalian sempat menyusun sebuah rencana dan keuangan itu bagus, lancar ya, banyak antaman rezeki di situ, banyak keberuntungan. Entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu, nah rencana itu tidak sebaik dulu gitu loh yang kalian rasakan, tidak sebaik dulu yang pernah kalian rasakan. Makanya di sini banyak dari sahabat Sagittarius yang mungkin ada rasa kecewa dan akhirnya meninggalkan. Nah di sini meninggalkan itu bukan berarti apa, di sini meninggalkan itu ya mungkin kalian berusaha untuk mencari solusi lagi agar bisa memperbaiki rencana yang dulu yang semula bagus. Bisa saja ini melambangkan apa juga, mungkin kalian akan mencari sumber baru untuk mungkin tambahan keuangan, jadi tidak berharap sama satu sumber. Bisa saja seperti itu sobat. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa jelas masalah keuangan, masalah kerezekian itu kalian masih apa ya? Masih sedikit ada suatu masalah yang kalian hadapi. Jadi kalian di sini tergambarkan banyak dari sahabat Sagittarius itu adanya kekonsentrasian, kefokusan, ingin menjaga sebuah keuangan agar bisa stabil. Artinya apa? Lah, jelas kan artinya di situ bahwa kalian masih belum stabil di situ, masih bermasalah. Nah, seperti itu ya. Karena sekali lagi di sini menggambarkan kefokusan, menggambarkan sebuah harapan di sini. Artinya apa? Ya berarti belum ada suatu kestabilan di sini. Masih banyak dari sahabat Sagittarius, meskipun tidak semua ya, ini masih banyak sahabat dari Sagittarius ini yang kesulitan gitu loh untuk adanya kestabilan. Mungkin kelancaran rezeki itu masih banyak sendatan ya, pemasukan keuangan itu mungkin aja masuk tapi kurang maksimal, kurang bisa seperti yang kalian inginkan gitu loh. Bukannya tidak ada rezeki sama sekali, tetap ada, cuman itu tadi loh, keuangan atau rezeki yang masuk tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan kalian. Makanya banyak renungan ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah ada suatu pencapaian ya di sini tentang asmara. Ini kelihatannya bisa dikatakan apa ya, komunitas terbesar ya. Komunitas terbesar ini selamat, akan ada suatu pencapaian apa yang kalian harapkan tentang asmara. Contoh misalkan kalian mungkin dulu ataupun kemarin sempat dihantam masalah, insya Allah 3 hari ke depan akan damai. Itu komunitas terbesar sobatnya. Komunitas terkecil di sini kelihatannya masih, kalau komunitas terkecil sih beda di sini. Kalian masih mengalami suatu pemikiran. Karena ya itu mungkin secara komitmen sudah ada yang menyederai gitu loh. Entah kesalahan dari kalian
atau dari pasangan kalian, sehingga di sini menimbulkan konflik. Itu yang komunitas terkecil. Jadi masih penuh pemikiran, masih penuh rasa bimbang. Itulah yang menyebabkan kurang bisa stabil akhirnya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, komunitas terbesar ini kelihatannya masih bagus, masih bersahabat ya. Komunitas terkecil masih terhantam masalah di sini. Ketika mungkin kalian bingung, kan sudah sering saya katakan sahabat, itu sudah sering saya jelaskan. Misalkan ya, apa sih komunitas terbesar, komunitas terkecil itu? Misalkan contoh ada 100 yang mempunyai, ada 100 orang yang mempunyai zodiak Sagittarius. Nah, itu yang 85 orang itu yang akan diuntungkan. Itulah yang saya maksud komunitas terbesar. Nah, sisanya itu kan sedikit. Nah, itu yang komunitas terkecil. Tetap kalian sendiri yang meresonetkan. Misalkan, bagaimana cara untuk merasakan meresonetkan? Ya mudah. Nanti di 3 hari ke depan, entah Jumat, entah Sabtu, entah Minggu ya. Ketika kalian dihantam masalah itu bisa damai, tiba-tiba bisa damai, bisa terjalin komunikasi yang baik ya. Entah faktornya apapun itu. Berarti kalian masuk komunitas terbesar sobat, yang diuntungkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kalian kok mulai dulu ataupun kemarin saya ada masalah sampai 3 hari pun masih belum selesai, masih belum merasakan kestabilan yang kalian inginkan bisa tercapai, berarti kalian masuk komunitas terkecil di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, ini mantap ya. Ini komunitas terbesar, ini dihantam sebuah keberuntungan. Insya Allah akan ada kabar bagus seputar pekerjaan. Mungkin minimal pencapaian target lah ya. Yang mungkin kalian rasakan, saya nggak mungkin lah mencapai target, saya nggak mungkin lah terwujud impian harapan saya tentang pekerjaan yang saya inginkan, saya nggak mungkin lah ada keberhasilan kesuksesan. Nah, jangan bilang seperti itu, karena di sini sinyal kuat yang tidak mungkin insya Allah menjadi mungkin. Asalkan kita tetap yakin, ya tetap ada suatu doa juga, perjuangan juga, ikhtiar di sini. Yang jelas apapun itu, komunitas terbesar akan diuntungkan di sini. Luar biasanya. Akan ada kabar baik lah. Kalau untuk keuangan ataupun kerezekian ya, setelah saya deteksi pencapaiannya seperti apa. Nah, di sini kelihatannya komunitas terkecil yang diuntungkan, akan ada suatu pencapaian di sini. Mungkin kalian ketika dihantam masalah, terus kalian berusaha untuk mencari solusi ataupun mencari sumber baru, nah di situ kalian akan dihantam sebuah keberuntungan yang luar biasa. Dan untuk komunitas terbesar kelihatannya di sini masih ada suatu kekecewaan. Kenapa kecewa? Ya itu tadi, mungkin rencana yang sudah kalian jalankan sudah tidak bisa membuat kalian senang lagi di sini. Tidak sesuai ekspektasi lagi di sini. Seperti itu ya, karena jelas ini kelihatannya sahabat Sagittarius tertembak di seputar, ada yang tertembak di keuangan dan tertembak di asmara. Meskipun secara komunitas terkecil ya kalau di asmara. Nah, kalau di keuangan ini beda, ini komunitas terbesar ini. Ada suatu tembakan black magic kalian. Makanya kalian merasakan kesulitan, kalian merasakan kekecewaan. Nah, rencana yang sudah kalian bangun ataupun apapun itu yang akan menghasilkan keuangan tiba-tiba mungkin batal, mungkin terpending, mungkin mental, tidak jadi sama kalian. Nah, itulah sering saya mengatakan ya, ketika kalian merasakan itu di luar logika sobat, ya selesaikan secara energi, jangan dibiarkan. Nah, ketika kalian masih yakin ini secara logika, ya silakan selesaikan secara logika, asalkan tetap apapun masalahnya harus diselesaikan biar ada langkah bagus di selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi ini komunitas terkecil yang akan diuntungkan. Karena saya menangkap ini kelihatannya para sahabat Sagittarius ini setelah saya terawang ya, ini kelihatannya ada bantuan energi positif di sini. Entah sudah pernah kalian netralkan, entah mungkin dinetralkan sama orang lain, entah sama saya di sini. Katanya bagus. Tapi komunitas terkecil ya di sini ya. Nah, seperti itu ya, akan ada suatu pencapaian. Kalau komunitas terbesar masih banyak hambatan untuk mencapai kestabilan, untuk mencapai kelancaran di sini. Saran saya ya di netral sobatnya, biar bagus di sini. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi ini semua dengan bijaksana gitu loh.
karena kan saya juga nggak tahu nama kalian ya, seperti itu ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan kalian sudah mengetahui, merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sobat. Sering saya mengatakan berulang-ulang, ketika itu kalian biarkan sobat, ini akan berimbas buruk. Kalian semakin hari semakin terpuruk, banyak konflik, bahkan akan dirugikan secara besar-besaran, entah secara materi akan kacau, secara keluarga dan lain-lain. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Sudah banyak contohnya. Yang konsultasi sudah banyak seperti itu, akhirnya ada pembukaan aura ulang. Seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menyelesaikan? Ini kan di luar logika. Yang mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri tidak mau merubahnya, kan seperti itu. Nah, minimal kita harus ada suatu perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri, sobat. Kira-kira di situ letak kuncinya ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Sagitarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagitarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Raden.